John Wick. Ini juga John Wick ini kemarin sudah saya naikkan, tetapi dia ini juga naik terus ini. Saya nggak tahu ini John Wick. Iya John Wick. Halo? Oke baik. Ini John Wick ini saya udah kemarin pernah saya naikkan ya. Dia naik terus dia ini, nggak tahu John Wick ini. Sudah saya naikkan dan dia nggak pernah ngomong, dia turun lagi gitu, nggak tahu kenapa gitu. Kenapa sih orang? Sudah naik, saya naikkan, tapi turun, tapi nanti naik lagi. Oke, kita kasih naik ada. Sabar. Flow Mars Residence. Ya, selamat malam Flow Mars. Kan? Ada apa dengan Oke, coba kita putar dulu. Kita putuskan dulu guysnya ya. Ada apa dengan orang-orang ini dinaiki? Hi. Hi, Rose. What's your name? You just said it. You just say my name. Yeah. I'm Rose. Where are you from? How about you? Where are you from? I'm from United States. United States? Yeah. Really? Really? Are you sure that you're from United States? Sure. I'm from Spain. Oh, Spain. Yeah. But it seems like Española. But what's your race? No. You look like Asian. Yeah. Before I'm Asian. But where are you now from? I'm Spain. Where are you originally from? What are you originally from? Philippines. We're neighboring country. You also, right? No. Guess where I'm from. Philippines, I'm sure. No, 100%. I just stalked your profile. I'm not from Philippines. Where then? Do you know Bali? Bali. In Do you know Indonesia. Bali? Indonesia. I was there. Yeah. Okay. Can you speak Tagalog? Can you speak Tagalog? Yeah, like you. I can speak Tagalog. I cannot speak Tagalog. Yes. Do you want to play? Play what? Like much? No. Okay, then I'll go. Okay. Thank you. Iya, teman-teman, kita putuskan dulu ya. Tamunya kita putuskan dulu. Bagaimana tombol guest? Apakah sudah muncul kembali? Sebentar ya, saya buat pengaturannya dulu. Sabar. Coba kita kasih ini comment section. Sudah bisa mengajukan permintaan naik ya? Sudah bisa kok, sudah bisa. Oke, kita kasih naik ada Tirta. Ini dari tadi ini banyak orang nggak tahu kenapa ya. Kita kasih naik, dia nggak ngomong. Tapi pengen naik. Ya, Tirta. Nah, ini contohnya seperti ini. Naik tapi dibisukannya. Oke, baik, kita kasih turun ya. Malam hari ini banyak orang-orang nggak jelas.
Oke, kita kasih naik ada Dea. Saya sudah ini ya teman-teman ya. Mungkin kita yang santai-santai saja ya. Kalau kita membahas yang agak berat-berat, otaknya orang Islam udah nggak sanggup lagi. Kita bahas yang ringan-ringan saja. Kalau bahas sama orang Islam itu, jangan yang tinggi-tinggi. Contoh misalnya, kita bahas yang ringan. Bagaimana membunuh cicak dapat pahala? Bagaimana masuk kamar mandi pakai kaki apa? Pakai kaki kiri. Yang ringan-ringan aja. Kalau yang tinggi-tinggi nggak sanggup otak ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Nida. Oke, Nida. Nida. Halo Nida. Halo. Ya, silakan Nida nyalakan kamera. Umur berapa kamu Nida? Umur 20. Umur 20. Ya, kenapa gimana Nida? Tidak, mau kenalan aja. Kenalan saja. Nida, kamu sudah sering nonton channel Edis TV? Sudah lah. Sudah. Kamu kemana? Ke gereja apa ke masjid? Ke gereja. Ke gereja. Oke lah. Hanya itu saja ya Nida ya, saya turunkan ya. Iya. Baik, saya turunkan ya. Ya, jadi banyak muda-mudi yang menonton acara kita nih teman-teman ya. Jadi memang pengaruh media sosial itu memang sangat luar biasa. Karena setiap orang saya rasa di tahun 2025 ini tuh pegangannya itu HP. Ya kan? Jarang orang sekarang tuh megang-megang buku begitu, bacaan. Megangnya HP, bacanya juga di HP juga. Jadi betapa kuatnya pengaruh media sosial ini ya teman-teman ya. Dan kalian juga menjadi saksi ya bagaimana ketika saya membahas tentang Islam, mengungkapkan fakta-fakta di dalam agama Islam. Dan tidak ada satupun orang Islam itu yang bisa membantah. Yang orang Islam lakukan itu adalah marah-marah. Kemudian ngancem-ngancem, ya kan, kesurupan, kesetanan. Kalau membantah nggak bisa. Coba, kalau kalian mengingat seluruh tema-tema yang pernah saya angkat. Karena hampir tidak ada satu pokok bahasan yang belum saya bahas. Semuanya itu sudah pernah saya bahas. Dan kita ini hanya mengulang-ulang saja. Semua tema sudah saya bahas. Membunuh cicak dapat pahala. Udah. Ya kan? Allah itu akan membinasakan umat kalau umat itu tidak berbuat dosa. Udah. Iya. Terus kalau kamu menurut agama Islam nih ya, kalau kamu bertaubat dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan kamu dimaafkan sama Allah, mudah-mudahan. Tapi kalau kamu mengucapkan syahadat, pasti masuk surga. Jadi di dalam agama Islam, menurut Al-Quran, kalau bertobat dengan sungguh-sungguh, itu tidak ada kepastian, tetapi mudah-mudahan masuk surga. Tapi kalau kamu mengucapkan syahadat, pasti masuk surga. Jadi kepastian dalam agama Islam itu hanya karena mengucapkan syahadat. Sedangkan bertaubat masih mudah-mudahan. Begitu. Coba sebutkan apa yang mau kamu bantah. Ya. Padahal di sini sudah kita kasih loh kesempatan ya secara terbuka kepada yang muslim. Tapi mereka memang nggak bisa bantah itu karena semua benar yang saya bilang. Apa yang mau dibantah? Coba. Ya. Oke, kita kasih lihat ada Well Story. Well Story. Ya, Well Story, selamat malam.
Bang, sebenarnya aku Kristen tapi cuma nanya doang, mau bisa gak bang? Bentar nanya doang, sumpah. Baik, kita turunkan langsung ya. Kita turunkan langsung. Kita kasih naik ada Putra. Putra. Besar nih followersnya Putra. 113.000. Ya. Putra, selamat malam. Halo? Jangan ngambek. Ya. Kok Putra? Siapa? Gak ngambek bang, gak ngambek. Ya, Anda Muslim atau Kristen? Gini bang, saya ini masih labil ya soal agama. Tapi Di KTP tertulis apa? Kristen. Kristen. Kenapa bang Anda mengajukan permintaan naik? Bang? Ini bang. Kenapa? Coba kameranya ganu bang, jangan begini bang. Coba tenang dulu bang, tenang gitu duduk. Ini followers Anda besar loh, ini 112.000 ya. Anda ini aktif ini main TikTok ini. Kenapa Anda kok seperti grogi? Jarang. Tapi begini bang, yang aku mau tanya ini, di dalam pelajaran sekolah kan, selalu mereka nge-framing ya, menulis itu bahwa Kristen itu agama penjajah, iya kan? Di pelajaran sekolah? Dengan kolonialisme, iya. Di dalam pelajaran sekolah, dalam buku-buku sejarah gitu. Kayaknya nggak ada itu dalam sekolah, buku-buku sekolah bang. Di kuliah-kuliah juga mengajarkan begitu tentang kolonialisme gitu bang. Kalau kolonialisme ada, tapi kalau pelajaran bahwa Kristen agama penjajah nggak ada. Di pelajaran mana itu? Saya belum pernah ketemu yang kayak begitu. Nah kan, turun kan. Jadi teman-teman sabar ya, karena pengguna TikTok ini itu ada 160 juta teman-teman. Jadi kalau kita tiap hari ngomong yang Kristen jangan naik, itu nanti ada orang Kristen baru gitu. Ada. Kan sudah saya bilang, kalau Anda Kristen jangan mengajukan permintaan naik gitu loh. Kasih yang Muslim. Kalian nggak kasihan ngeliat Muslim? Nggak kalian kasih kesempatan. Ya. Ini ada yang mengajukan permintaan naik ini ada 91 orang ini. Yuk kita kasih dulu. Nah ini yang kemarin ini Sari Samosir. Sari Samosir yang kemarin. Coba kita ngobrol dulu yang serius sama Sari Samosir. Ya Sari Samosir silahkan nyalakan kamera. Loh. Ya, silakan Sari Samosir, nyalakan kameramu. Sinyalmu gimana ini? Sinyalmu kuat atau gimana? Bagus jaringan wifi-nya, Bang. Iya, kalau nggak bagus kenapa naik gitu loh. Itu bagus kok, lumayan bagus. Apa yang mau Anda sampaikan, Sari Samosir? Mau disampaikan gini ya, Bang ya. Ini kamu tidur atau bagaimana ini? Lagi enak badan lagi sakit, Bang. Oke, baik. Kalau sakit istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Kalau sakit istirahat dulu sana. Kalau sakit istirahat dulu. Oke, kita lanjutkan lagi ya, teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi, ada Ilham. Ya, Ilham. Ya, selamat malam. Ilham Niha. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam juga. Silakan Ilham, nyalakan kamera Anda. Oke, siap.
Ya, Bang Ilham, ini Anda ini Muslim ataukah Kristen? Kristen kan kemarin mau naik tapi nggak dinaikin, makanya saya pakai nama Islam. Yang saya naikkan ini Ilham, kok jadi Daniel? Kan ngefans sama Bang Edis. Tujuan Anda naik apa? Nggak ada, mau nanya Bang tentang Kita kasih naik ada sebentar ya. Sigumuang. Ya, Sigumuang. Dari tadi ini Anda mengantri nih di bawah tuh. Turun mental lagi kan? Kenapa ini malam hari? PK. Saya tidak bisa PK, teman-teman, karena kalau PK itu biasanya itu hanya bisa dilakukan kepada antar teman, begitu. Saling follow itu baru bisa PK. Nah, sehubungan dengan banyaknya akun-akun palsu, makanya saya itu menghapus semua orang-orang yang saya follow. Tinggal satu saja yang saya follow, itu juga akun asli saya. Karena dunia media sosial ini sangat kejam, teman-teman. Karena banyak sekali di dunia media sosial ini pemburu konten, begitu, dan pemburu ketenaran. Jadi mereka akan melakukan berbagai macam cara untuk ya menggapai konten dan ketenaran itu. Kadang-kadang dia menggunakan cara-cara yang tidak baik, begitu. Dari mulai bikin akun palsu, akun tiruan dan lain sebagainya. Karena kenapa bisa begitu ya? Karena netizennya ya banyak yang itu tadi, IQ-nya di gorila itu tadi. Ya itu kenyataan, mau gimana, ya kan? Seperti itu memang. Oke, kita kasih naik ada Mamas Didin. Oke, Mamas Didin. Halo Bang Edis. Gelap Bang. Kenapa Bang? Kenapa apanya? Ini nggak gelap Bang, ini nggak gelap. Iya, gimana Mas Didin, gimana? Aku mau tanya Bang. Tanya apa? Si Yesus sama Yahweh sama nggak Bang? Beda. Bedanya apa? Bedanya apa? Ya Yesus, Yahweh itu bapaknya. Yang mengutus Yesus. Sebenarnya sih manggilnya bukan Yahweh Bang. Itu kan orang-orang saja yang membacanya Yahweh. Pertanyaan selanjutnya apa Bang? Udah Bang, itu aja Bang. Itu aja. Turunin aja Bang. Anda Islam? Iya Islam. Udah lama nonton channel di TV? 1 minggu. 1 minggu. Apa ilmu yang Anda dapat? Nggak ada. Nggak ada.
Jadi Mau Anda dapat ilmu dari gimana? mau dapat ilmu dari kamu dari mananya? Dari mana? Ketika saya katakan ajaran agama Islam itu, misalnya nih, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, itu bener nggak? Itu kalau ajaran ya benar. Bener. Apa bedanya masuk kamar mandi pakai kaki kiri dengan pakai kaki kanan? Nggak ada bedanya. Terus Muhammad nyuruh pakai kaki apa? Kiri. Biar ngapa? Terusin lah ikutin Muhammad Ya, itu. biar karena ada Ya terusin aja ikutin Muhammad itu. Terusin aja. Ikut-ikutin lah dia itu, ikut-ikutin. ya, Menurut kamu Muhammad tuh waras nggak? Menurut kamu? Coba saya tanya dulu. Waras nggak dia menurut kamu? lebih dari waras. Lebih dari waras. Terus ngapain dia nyuruh masuk kamar mandi pakai kaki kiri? Ya kan ada aturannya. Kalau masuk Iya, kaki yang dulu, saya baru tanya, kaki kanan. apa bedanya? Kalau kaki kiri duluan, kaki kanan duluan, bedanya apa gitu loh? Enggak ada bedanya. Tapi Terus kan kenapa kamu? disunahkan gitu aja. Sekarang Orang- gini, orang kamu itu disunahkan sebenarnya kenapa? sudah mulai mikir, sebenarnya Muhammad itu waras atau enggak gitu loh. Maunya sunnah. Coba buktikan kalau dia sunnah. waras, coba. Tahu sunnah. Apa buktinya bahwa dia waras? Coba. Tahu sunnah enggak? Banyak, Bang, banyak. Iya, yang saya tanya sama kamu. Gini. Apa bedanya minum pakai tangan kiri gini dengan minum pakai tangan kanan? Itu ajaran. Bedanya di mana? Minum tangan kiri ajaran setan. Beda, jelas beda. Kalau minum pakai tangan kiri ajaran setan. Ya, Lah kalau tangan kanannya lagi kesleo. tangannya kesleo. Aduh. Ya enggak. Begini loh. Mamas itu Didin, mah. saya cuma mau bilang begini. Kamu ini jadi orang Islam, itu karena kamu itu nggak pernah ngerti agama Islam itu apa. Kamu dapat Islam itu cuma warisan orang tua. Seandainya otakmu kamu pakai, Betul. nggak mungkin kamu jadi orang Islam lagi. Selama ini kamu nggak pernah mikir Islam itu apa. Kamu cuma ikut-ikutan saja. Pokoknya Islam udah masuk Ikutan nenek surga, amin. Tapi otakmu nggak pernah kamu pakai. Seandainya kamu mau pakai Contoh. otakmu, kamu pergunakan otakmu, pegang omongan saya. Pegang omongan saya. Kamu akan cepat-cepat panggil tukang loak. Ngapain tukang loak kamu panggil ke rumahmu? Untuk mengangkut buku-buku yang barusan saya bilang sama kamu tadi itu. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Coba kamu jelasin sama saya. Itu sunnah. Itu sunnah Rasul. Iya saya ngerti maksud saya kenapa begitu, itu loh maksud saya. Enggak kenapa-napa, itu sunnah Rasul. Kalau dijalanin dapat pahala, kalau nggak dijalanin nggak dapat apa-apa, nggak dapat dosa. Oke, kenapa kok dapat Itu loh. pahala kalau pakai kaki kiri? Yaitu di ajaran Muhammad kayak gitu, harus Iya, yang harus saya masuk tanya pakai kenapa? Saya paham Nggak kalau ada pakai apa. kaki kiri dapat pahala. nggak ada manfaatnya. Ya, coba sebutkan gitu. Gunanya secara logika apa gunanya? Gunanya nggak ada Nggak ada gunanya, makanya saya bilang kamu harus mulai mempertanyakan kewarasan Muhammad. Dapat pahala. Itu loh, Kok pahala bisa dapat kebaikan. pahala kalau kaki kiri? Tuh, supaya tidak ada setan yang mengganggu di dalam
kamar mandi itu. Kalau pakai Kan ada kaki kiri nggak ada doanya. setan yang mengganggu. Kan, Logikanya masuk kaki gimana? kirinya, kan Ya, saya tanya logikanya gimana? masuk kaki kirinya mengucapkan doa supaya doa setan-setan nggak ikutin. Jadi teman-teman, kalau orang Islam ini ditanya ya, nanti masuk kamar mandi pakai kaki kiri, di hidung ada setan, gitu kan? Setan tidur di hidung nggak? Di mana-mana. Di mana dalilnya? Di telinga ada, di mulut ada. Mana dalilnya? Ada. Kok aku nggak tahu dalil? Aku nggak tahu dalil. Yang Ya, kamu di penting bawah sana. guru ngaji saya. Udah saya bilang Itu teman-teman, guru nggak ngaji mungkin saya orang yang itu ngajar. masih Islam kalau dia belajar agama Islam. Yuk, coba Muslim, coba kalian tuh naik sini, terus kalian tuh berargumen yang bagus, coba tunjukin gitu loh bahwa Islam itu pakai akalnya gitu loh. Oke, Edwi. Ya, malam Kak Edis. Malam Kak Edwi, silakan nyalakan kamera Edwi. Bentar Kak Edis. Ya. Kita nggak usah bahas yang tinggi-tinggi sama mereka. Nggak nyambung nanti mereka dibahas itu mereka nggak ngerti. Ya, Kak Edwi Muslim atau gimana ini? Muslim. Muslim. Ya, apa yang mau Kak Edwi sampaikan? Gini Kak Edis mau tanya aja ya. Apa itu? Kalau di di kekristenan itu, ketika seorang Kristen menjadi mu'alaf, ketika seorang Kristen menjadi mualaf, maksudnya jadi Islam gitu ya? wah, jadi Islam. Terus ketika ada keluarganya, orang tuanya yang meninggal dunia, apakah yang mu'alaf tadi boleh menyentuh atau tidak? Menyentuh? Ya, soalnya di agama di agama Islam itu, kalau seseorang ada yang murtad keluar dari agama Islam, ketika orang tuanya meninggal atau saudaranya itu tidak boleh menyentuh, katanya begitu. Ya, jadi begini, kalau di dalam ajaran agama Islam, yang orang-orang non-Muslim itu dianggap seburuk-buruknya makhluk. Jadi ya memang kalau kita belajar literatur Islam ya memang seperti itu. Mendoakan nggak boleh, jangan didoakan orang itu. Tidak akan diampuni, percuma didoakan, begitu. Bahkan Muhammad saja pernah ditanya. Kan ada seorang yang datang kepada Muhammad. Dia bersedih. Dia nanya sama Muhammad begini, di manakah ayah dan ibuku? Katanya kepada Muhammad. Terus Muhammad bilang, ayah dan ibumu di neraka, katanya. Bersedihlah dia. Sambil pulang dia pergi bersedih. Lalu Muhammad memanggil lagi. Dia katakannya. Terus dia bilang, sesungguhnya ayahmu dan ayahku di neraka, begitu. Karena belum Muslim, begitu. Tapi di kekristenan ada nggak seperti begitu? Nggak ada. Kristen itu dia nggak bicara soal label atau soal agamanya apa, ini enggak. Kristen itu berbicara mengenai bagaimana iman itu dieksekusi dengan perbuatan, begitu. Jadi kalau Anda Islam, begitu di KTP tertulis Islam, biarin aja di KTP tertulis Islam. Yang penting Anda melakukan apa yang diajarkan Yesus. Karena di dalam agama Kristen itu nggak ditanya KTP-nya. KTP-mu agamanya apa? Di akhirat misalnya ya, misalnya di hari penghakiman itu nggak ditanya KTP. Iya ya. Begitu. Seperti itu. Tapi saya mau nanya nih, Ya. beneran masih Muslim atau bagaimana? Iya, Mualaf atau bagaimana ceritanya? Enggak, Muslim. Muslim.
Tapi kok saya sedikit meragukan ini. Saya agak sedikit meragukan. Coba bacakan ini. Karena kalau Muslim itu ujiannya itu harus pinter ngucapin Arab. Tanda seorang Muslim itu. Ya. Karena begini, kalau saya baca Al-Quran, tanda seseorang Muslim itu ketakwaan. Itu menurut Al-Quran. Ya. Tapi kalau menurut orang Islam yang ada di lapangan, tanda seorang Muslim itu harus fasih kayak orang Arab. Coba bacakan surat Al-Quran seperti orang Arab. Coba silakan. Silakan. Ya nggak usah pasti-pasti lah Bang Edi, nggak bisa Harus kayak begitu. harus qalqala. Karena dulu saya begitu. Ya, Edwi. Jadi saya dulu waktu awal-awal itu sekitar 2012-an ya. Kami sering ini di Facebook kan. Ngobrol debat-debat dikit gitulah di Facebook. Terus dia inbox saya. Kalau kamu mau benar-benar belajar agama Islam, coba datangi ustadz terdekatmu. Pergilah saya ke masjid dekat rumah saya. Ada takmir masjidnya di situ. Ada ustadznya. Nah, saya mau belajar nih sama dia. Bener-bener nih, saya mau belajar dari orang Islamnya langsung. Saya tanya sama dia. Pak Ustadz, apa? Saya mau belajar agama Islam. Oh ya, coba. Diajarinlah surat Al-Ikhlas. Saya baca surat Al-Ikhlas itu kan. Saya baca begini. Qul huwallahu ahad. Dia bilang, salah. Bukan ahad, tapi ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Tahu nggak? Saya nggak ngomong sama dia. Saya jaga perasaan dia. Kan dalam hati saya begini. Sialan, gue malah disuruh jadi orang Arab nih. Jadi ternyata setelah saya menyelidiki dengan seksama, ternyata memang di dalam agama Islam itu mereka itu hanya fokus bagaimana seseorang itu bisa membunyikan Al-Quran itu sesuai dengan logat bahasa Arab. Sedangkan artinya mereka nggak tahu. Jangan harap mereka tahu artinya. Makanya kalau ujian seseorang itu Muslim atau enggak dari bacaan Qur'annya, bukan dari ketakwaannya, enggak penting. Itu yang terjadi di tengah-tengah umat, itu yang terjadi. Saya harus bicara fakta. Coba Kak Edwi, coba bacakan Al-Qur'an. Silakan. Terserah Bang Edis ya. Silakan. Pendek-pendek aja ya. Terserah, pendek-pendek juga nggak apa-apa. Yuk, silakan. Anas ya. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, sah ya, sah. Oke, Kak Edwi, gimana ini? Apakah selama Anda nonton channel saya, udah berapa lama sih nonton channel saya? Berapa lama ya? Selalu mengikuti sih. Selalu mengikuti. Apa yang Kak Edwi dapatkan ini dari selama nonton channel saya ini? Ya, ada benernya kadang-kadang. Kok kadang-kadang? Sungguh nekat yang nyata mengatakan kadang-kadang. Berarti jarang-jarang nih. Gini Kak Edwi, kalau Anda mengatakan kadang-kadang berarti intensitasnya ini cuma sedikit ini, jarang-jarang nih. Coba, di bagian mana yang salahnya? Statement-statement saya coba. Adalah kadang-kadang tapi. Coba, kadang-kadang kan bener, ya kan? Coba yang salahnya di mana coba? Tapi banyak benernya. Banyak benernya. Oke, coba sebutkan satu kesalahan.
Kalau sanggup saya terjun dari Monas. Silakan. Nggak ada sih, kalau kesalahan yang ini sih nggak ada sih. Nggak ada. Kan memang bener kan, Muhammad bilang, kalau minum pakai tangan kanan, jangan pakai tangan kiri, karena setan minum pakai tangan kiri. Coba pertanyaan saya begini, Muhammad ngisep kecubung berapa batang? Sehingga dia bilang, setan minum pakai tangan kiri. Dari mana dia dapat itu, saya tanya. Oh iya. Coba bantu saya untuk mendapatkan informasi dari mana Muhammad mengetahui bahwa setan minum pakai tangan kiri, makan pakai tangan kiri. Maka kuat dugaan Muhammad mengalami sebuah halusinasi tinggi. Lu iya. Terus dia bilang lagi, sesungguhnya setan itu tidur di lubang hidung orang Islam. Coba, Kak Edwi coba. Dari mana Muhammad tahu setan tidur di lubang hidung orang Islam? Bang Edis, maaf sebelumnya ya. Aku udah habis waktunya. Bentar. Iya, soalnya aku lagi jagain pasien. Oh begitu. Kak Edwi di Taiwan. Ya. Oke. Jadi waktunya sudah habis, harus kembali ke kamar pasien. Jadi gak ada waktu Kak lagi. Edwi. Iya, oke. Ya. Sama-sama Kak Edwi, selamat malam. Selamat bekerja kembali. Ingat, menurut ajaran agama Islam nggak boleh kerja malam. Iya, ada ayatnya dalam Al-Quran. Siang diciptakan untuk kerja, malam untuk istirahat. Nah, makanya mustahil Quran itu dijalankan. Oke, begitu ya, Kak Edwi ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Saya turunkan. Ya, teman-teman ya. Kalau kalian ini dari 24.000 orang yang nonton, jangan kalian anggap bahwa yang muslim-muslim yang nonton itu mereka nggak terbuka pikirannya. Banyak yang terbuka mereka pikirannya itu. Ya, asal Anda mau berpikir tidak menggunakan emosi, nggak perlu Anda emosi sakit hati itu nggak perlu, nalar aja yang dipakai, gitu loh. Coba yang saya tanya sama Anda, dari mana Muhammad tahu? Halo, Tati. Hello, ¿cómo estás? Wah, ini kayaknya sarangeo, Wow, 감사합니다. Tu 감사합니다. Hai. How you doing? I'm doing good. How are you? How are you doing? I'm doing really great. Where are you from? Can I ask you where you're from? I'm from Indonesia. Where are you from? Wow, I'm from Korea. Korea. Where are you in Korea? In Gwangju. Gwangju. Address. Okay. Yeah. Gwangju. 3 hours from Seoul. Gwangju? Wow. Is Gwangju in Korea? See, 3 hours from Seoul. 3 hours from Seoul. Oh, you're in China. No, I'm in Korea. I'm a Korea. Korean. Oh, ada juga Gwangju di Korea ternyata. Oke. Yeah, there is another. Alright, so bro. What's your name? Tati? Yeah, my name is Tati. Okay, Tati. So we have a topic today where we're discussing about religion. By the way, okay, are you a religious person or are you? I'm really straight. I'm a religious person, so I believe in God. You believe in God, so yeah. What religion do you believe? Catholic. Catholic. Okay, Catholic. How about you? How about Christianity in Korea? But actually, in public place like this, in directo, in like this live streaming, which is not good topic for us to talk about like religions. Okay, See? I know. I see. Yeah. So It's I heard kind of like sensitive topics for us. Okay, so what topic you want to talk about? I want to talk about a lady. Lady? Sungguh nekat yang nyata. I Teti. really want to follow you. Oh, you follow me? Oh, thank you.
Yeah. I really want you to follow me back. If you do not mind that. There's a rule in here. Actually, I only follow one person because there are so many people who make fake account, who make my account. So I have to follow one person only. That's Look myself. at that. I have like almost 600 people, which is fake, which is impossible. Oh, do you know how many people watching here? I mean, you're live streaming, my live streaming. In my live streaming. I have no idea. About 100, 200? 2,400 people. 2,500 people. 24,000. I'm sorry, 24,000 people watching 24,000 people are here. watching you there. Yeah. Wow, that's amazing. That is the reason why I want you to follow me back, if you do not mind that. Oh, okay, I will follow you. Are you an actor or Dia punya followers berapa sini teman-teman? 160. You don't follow me. You have to follow me. Yeah, this is my Makasih wife. Pak Agus Ibrahim. This is Where's your wife from? Spain. Spain. Okay, Spain. Wow, no kidding. Look at this. 24,000. Yeah, 24,000 people watching. 24,000. Where are you from? Indonesia. I'm from Indonesia. Wow, Have you been? really great. How could you be like that popular? Is it possible for ordinary people to be like that popular like you? How? I think because maybe because I'm funny. Oh. To be humorous, one of the best way to be popular, like you. Mira, he's artist. Wow, he's an artist. Oh, I'm so honored to meet you through the live streaming. Siapa teman-teman yang mualaf dari Korea namanya siapa? Lupa saya tuh siapa sih namanya. Daud siapa gitu. Say thank you, because you are giving me to expose ourselves to the people about 24,000. Yeah, please. Go ahead. Thank you. And your English is really perfect. I feel like I'm speaking to America. I don't speak English. I don't speak English. I think your English is perfect. Thank you. I speak English when I go. I speak English when I go to store. Buy some groceries. That's all. Not in life. No. I don't speak English in my home. Can I ask you what you do for a living? Are you an artist? Painter? Yeah, I'm a content creator. Oh, got it. Gracias, chicos. Wow. It was really great opportunity for me to have like really nice guy like you here tonight. Yeah, okay. You too. Thank you. I want like another chance for me to meet you like here. No, I'm sorry. I have to talk to my fans. Oh, you need to get a permission. You need to get a permission from your people. Okay, thank you, Teddy. Good luck to you. Thank you. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Oke, baik. Saya turunkan ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Oke. Kita naikkan ada J Fatir. Oke, Fatir Alvaro. Ya, selamat malam Fatir Alvaro. Halo, selamat malam Bang Ilis. Selamat malam Fatir. Bagaimana Fatir? Anda ini Muslim atau Kristen? Dibilang udah bingung. Enggak, aku dari kecil Kristen, Bang. Nama Anda ini beneran Fatir? Nama anak, Bang.
Nama anak Fatir. Iya. Anda Kristen. KTP masih Muslim sih bang. KTP masih Muslim. Terus gimana? Seolah-olah ada pertentangan antara KTP dengan orangnya. Saya heran, sekarang KTP-nya Ya. doang yang beragama Islam. Orangnya Bukan, sudah aku- banyak yang nggak percaya lagi awalnya- dengan agama Islam. Bukan begitu pak. Gimana? Awalnya sih lahir dari Kristen bang. Awalnya dari Kristen, terus mualaf. Mualaf. Terus akhirnya Ini lagi on gimana? the ya? way lagi, on the bergejolak way lah, Bang. lagi. Mungkin domba yang hilang lah bang. Banyak yang seperti Anda ini. Gimana? Kenapa bisa cerita kenapa dulu Anda mualaf? Pernikahan. Ya pernikahan. Pernikahan. Gimana kok bisa Anda berarti dulu kalah berdebat sama istri ya? Waktu masih pacaran kalian diskusi agama gitu kan. Berarti begini. Kalau berarti kalau begini. nikah gitu. Atau gimana? enggak juga sih bang. Gimana? Nikahnya sih Kristen, nikahnya sih di Kristen di gereja bang. Nikahnya malah di gereja, tapi seiring berjalannya waktu malah mualaf. Bini dulu pulang kampung kan, di perantauan nggak bisa dikontrol juga kan. Oh, istri mualaf. Iya. Berarti Memang istrinya dari juga Muslim, Kristen tadinya? Enggak. Dari Muslim bang, aku bawa ke Kristen. Rupanya Terus memang akhirnya di perjalanan nggak cocok. gantian. Iya. Ya, terus apa yang Anda mau sampaikan nih Bang? Bang Fatir. Gini. Coba ini dites dulu gimana? Karena banyak orang ngomong tes loh, tes. Coba Bang Fatir Iya, tes. tes. Bacaan Quran, silakan. Oh nggak bisa aku bang. Nah. Jujur aja aku nggak bisa. Nggak bisa. Tidak bisa. Oke lah, terus apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Gimana bang ya? Sebenarnya aku kalau soal agama, soal kepercayaan ya jelas. Mungkin semua orang tahu lah ya gitu. Kalau kepercayaan kan dari hati bang. Betul. Di Kristen apalagi. Aku tahu itu. Masalahnya begini bang. Kalau untuk kita Kristen sendiri ya. Menurut aku, nggak tahu kalau menurut kawan-kawan yang lain begitu kan. Kristen ini banyak juga kan pembagian-pembagiannya, mulai dari Kristen Protestan, Katolik, Karismatik, begitu bang kan? Iya. Kalau disuruh memilih jalan kan cuma satu, Yesus Kristus itu sendiri kan, yang sudah datang menyelamatkan kita. Iya. Dulu. Tapi kok gaya-gaya bicara Anda ini, Anda Kristen. Iya. Baiklah, kita undang dulu ya yang muslim-muslim ya bang ya. Iya. Saya ini begini bang, saya kasih kesempatan sama yang muslim, biar yang muslim itu memberikan sebuah sanggahan atau pembelaan terhadap apa yang saya utarakan di sini. Karena saya bilang begini bang, Muhammad itu kena sihir. Muslim gak ada yang berani naik bantah karena memang udah bener gitu loh. Siapa tahu aja. Ada muslim yang mau naik mau bantah itu, bilang nggak bener gitu loh. Iya, aku juga masih gini bang. Di sini kan, di tempat kerja lah aku katakan. Kita kan sering juga berdebat sama kawan-kawan yang muslim. Aku bahkan sama Ustadz sendiri aku pernah berdebat gitu bang. Berdebatnya yang aku tentang alami apa lah, itu? kayak ya masalah-masalah seperti yang abang katakan kemarin lah. Sejauh sebelumnya sih aku udah kepikiran begitu bang. Udah kepikiran, maksudnya kan begini. Kayak aku sendiri untuk orang rumah sekarang kan masih muslim, dia memang jelas dia nggak mau, bahkan dia udah kemarin kan satu rumah juga kami di perantauan, tapi karena aku jelas mengatakan aku mau masuk Kristen lagi, dia balik dibawa anak-anak begitu bang. Istilahnya ya aku akui kan itu sebuah pengorbanan kita lah untuk kepercayaan kita begitu kan. Aku tahu istilahnya raga bukan milik kita, memang tidak milik Tuhan, tapi kan udah diberikan ke kita untuk di dunia ini begitu bang. Kalau istilahnya dipikirlah dari secara logika, kita kan disatukan Tuhan antara istri dan suami begitu.
bisa dikasih jalan walaupun berbeda keyakinan. Aku dengar nggak bisa bersatu, baik di Kristen, baik di Muslim. Begitu Bang, kok bisa sampai disatukan begitu? Nah, Iya, itu sebenarnya kan itu pertama aku. perkara bagaimana Anda menjelaskan gitu. Kalau Anda juga tidak memiliki pemahaman, ya bagaimana mau menjelaskan? Begitu. Nanti ditanya, biasanya kan ditanya, Yesus Tuhan kan? Ya. Bapak Tuhan, iya. Bertuhan berdua kepada Tuhan. Cuman itu aja kok pertanyaan orang Islam. Gak ada yang lain daripada itu. Iya, betul. Tapi gini Bang, walaupun kita menjelaskan 1000 bahasa kita ini udah jelas dia mengatakan iya. Tapi kalau dipaksa, istilah kata lah dulu dipaksa antara, sama seperti kekristenan, antara hidup dan mati. Siapa kau pilih antara Tuhanmu atau nyawamu? Dia tetap akan memberikan nyawanya Bang. Walaupun jelas dia mengakui bahwasanya ajaran yang dipegangnya itu tidak teguh, begitu. Oke lah. Pengalaman saya. Oke lah Bang Patir, kita undang dulu yang Muslim ya. Oke, baik. Saya turunkan dulu ya, Bang Patir ya. Saya turunkan dulu. Ya. Oke, teman-teman sekalian ya, kita berikan kesempatan ya kepada yang Muslim-Muslim. Silakan. Kalau Anda ingin membantah apa yang saya katakan, bantahlah dengan dalil-dalil, bantahlah dengan argumen-argumen, ya, nalar yang sehat seperti itu. Jangan Anda cuman ngomong aja nggak ada dasarnya. Ya, Tabrani Al-Indragiri. Ini. Senang kali kau mendengar. Senang kali. Kau yang datang gimana? Oke. Gimana Al Indragiri? Tak berani panggilan. Al Indragiri itu nama kampung saya. Oke, tak berani. Tak berani. Ketua aku nih. Tak berani, coba ya. Kau kan sudah sering lihat channel ini, betul? Sering dah. Oke, tapi kalau pas kau apa kan undang ya tentu hadir. Namanya orang undang kita datang. Ngundang, nggak pernah kau undang, kau yang datang, baru terima. Kau kan mengajukan permintaan naik. Kapan? Saya nggak pernah kirim-kirim undangan. Mungkin ada orang yang mengirim undangan video saya ini, terus kau naik ke sini. Kalau kau lihat di situ Edis TV, berarti itu Edis TV palsu. Saya nggak pernah kirim-kirim undangan. Undangan itu aku pasti tahu yang lab. Aku tahu betul kau. Oke, gini aja lah. Oke, gini aja. Tak berani. Kira-kira tak berani. Dari sekian lama kamu menonton channel saya ini, dari sekian banyak argumen-argumen yang saya utarakan, pernah nggak kau dapati bahwa saya itu kalau bicara tanpa dalil? Itu kan versi kau, Di. Ya kalau versi kau boleh-boleh aja. Oke, contohnya nih, contohnya. Apa bedanya masuk kamar mandi pakai kaki kanan sama pakai kaki kiri? Beda lah, Di. Iya, saya mengerti bedanya kakinya di kanan, maju ke depan, yang satu beda. Maksud saya maknanya gitu loh, kegunaannya itu di mana bedanya? Itu adab, Dis. Adab ketika masuk ke tempat yang kotor, langkahkan kaki kiri dulu. Kalau masuk ke tempat yang suci, langkahkan kaki kanan. Itu adab. Adab. Sebentar. Bagaimana kaki kiri dikatakan tidak beradab kalau kaki kanan beradab? Ya, segala sesuatu dimulai dari kanan, Dis. Kalau kita orang Islam, tawaf mulai dari kanan ke kiri. Ada, Dis, anjurannya kami orang Islam. Berarti kalau masuk kamar mandi harus menunjukkan adab yang buruk. Bukan ada yang buruk, ke tempat yang buruk. Mana sih? Sebentar. Apakah kamar mandi itu tempat yang buruk? Ke tempat kotor, Dis. Kamar mandi berarti tempat kamar mandinya Muhammad kotor. Nah, kalau dalam satu hadis dikatakan di tempat yang kotor-kotor itu tempat bersamainya para jin. Oh, kamar mandinya Muhammad kotor.
Itu Dis, tak Loh, bisa, tak masuk. tadi katanya kamar mandi tempat yang kotor. Kamar mandinya siapa dulu? Kalau kamar mandinya Muhammad kotor. Sebentar, tak berani. Bisa ngomong. Oh, tak bisa mengirim. Tak berani. itu. Kutanya dulu kau. Kamar. Aduh, tenang. Jangan marah-marah. Tenang. Ya kau terus memaksa aku untuk mengatakan versinya kau. Agama ini kita sudah Bukan, ada kutanya ulama. dulu secara logis. Gini, macam-macam kamar mandi orang. Ada kamar mandi orang itu, waduh, ada yang kotor banget, ada. Tenang dulu. Ada kamar mandi. Bah, kau ngomong terus pun, kapan saya mau ngomong? Bisa saya bicara? Ngomong. Baik. Kalau misalnya kau pergi ke hotel, misal ada kamar mandi hotel, itu klosetnya itu pun kloset yang ditutup, bersih, kinclong, bersih, nggak ada kotoran di situ. Setelah digunakan bersih, dilap kering bersih semua. Pernah kau lihat kamar mandi kayak begitu? Gini aja lah, Dis. Aku potong sebentar dulu, tanya dulu kau. Pernah nggak kau lihat kamar mandi yang bersih? Tenang. Tenang. Pernah kau lihat kamar mandi yang bersih? Aduh, lihat ini. Sulit ini ngomong sama mereka ini. Kamar mandi. Pertanyaanku simpel aja. Pernah nggak kau lihat kamar mandi yang bersih? Banyak, Dis. Kalau zaman sekarang nih, banyak. Kenapa tadi kau bilang kamar mandi tempat yang kotor? tempat kotor dan arti kata tempat yang tidak baik, Dis. Tempat orang buang tai, buang Kamar mandi tempat yang tidak baik. Coba aku tanya sama kau, kalau ada nggak rumah yang nggak ada kamar mandinya? Coba. Aduh, kau digiring-giring kau ke situ. Tunggu dulu, aku sekarang tanya sama kau. Lagian begini. Tenang. Poin tenang. Sabar, tenang dulu. Udah kamu dulu. Sekarang begini, ya, kau pergi ke hotel, pergi kau menginap di hotel. Nanti kau disediakan makan di tempat WC yang bersih, kata kau tuh. Kira-kira mau tak kau makan di situ? Karena WC bukan tempat makan. Nah itu dia, Dis. Nggak bisa kau bilang tempat WC, walaupun sebersih-bersihnya WC, disuruh kau makan di situ, pasti kau tak akan mau. Enggak juga. Diletakkan piring makan kau di WC yang paling bagus bersih, kata kau. Iya, kalau piring makan ditaruh di situ ya saya nggak mau. Nah itu arti kata bukan tempat yang layak untuk kita melakukan sesuatu. Oke. Ada tempatnya. Terus akhirnya Muhammad benci sama kamar mandi. Sebentar. Akhirnya Muhammad benci sama kamar mandi. Itu, Dis. Saya tidak mengatakan itu. Iya, terus kenapa pakai kaki kiri masuknya? Karena adab yang diajarkan. Kalau jelas itu kamar mandi tempat yang tidak baik, karena di situ bersamanya para jin. Nah, itu kau bilang. Jadi, menurut tenang. Jadi menurut Muhammad, jin kamar mandi itu tempat tinggal jin, betul? Memang betul. Iya. Jadi menurut Muhammad, teman-teman, kamar mandi tempat tinggal jin. Oke, kamar mandi tempat tinggal jin. Oke, kutanyalah dulu sama kau. Kau kalau menghadap kepada Allah, kau harus masuk kamar mandi nggak? Tentu harus bersih-bersih, Dis. Bersih-bersih. Berarti rumah jin, bentar. Berarti kau harus masuk rumah jin dulu untuk berjumpa Allah ya. Berarti kalau kau mau berjumpa Allah, kau harus masuk rumah jin dulu, betul? Ini tak bisa, Dis. Tunggu dulu, kau dengar dulu. Kami orang memang teman-teman, kamar mandi tempat jin. Hidung tempat setan. Jadi kita masuk ke masjid, kami dalam keadaan berwuduk suci. Tempatnya kami berwuduk tentu di kamar mandi. Iya, berarti di kamar mandi. Sebentar, aku tanya dulu, di masjid ada kamar mandi nggak? Ada, Dis.
Ada. Berarti rumah Allah sama rumah jin tetanggaan terus berarti mereka kan? Aduh, kok kau ngapain gitu? Aduh, kutanya dulu sama kau, betul nggak jin itu tinggalnya di kamar mandi? Tapi kamar mandi kan untuk bersih-bersih, Dis. Apakah kau mau? Enggak, kutanya itu sama kau, dengar. Kutanya, jin itu kamar mandi itu rumahnya jin nggak? Tempat bersemayamnya jin. Ya, berarti rumahnya jin. Mulai dia ngeles, dia mulai. Tak berani. Tenangkan dulu dirimu. Tarik napas. Kau yang tenang, Dis. Kau yang tenang. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas lagi. Hembuskan. Udah tenang? Sudah tenang? Santai deh, salam toleransi, salam. Sudah tenang? Sudah tenang belum? Tenang deh. Baik, kutanya pelan. Benarkah kata Muhammad, kamar mandi itu adalah sarang atau rumah atau tempat berdiamnya jin? Memang betul, Dis. Betul. Benarkah di dalam masjid ada kamar mandi? Jadi kamu katakan. Tenang, pertanyaan saya simpel. Benarkah di setiap masjid ada kamar mandinya? Bisa. Makanya kami ada maka kesimpulannya rumah Allah bertetanggaan satu paket sama rumah jin, betul? Nah, kan kau artikan lagi sama kau kan? Nah, kan bener lagi. Susah ini. Itu konsekuensi logisnya. Logika sehatnya itu seperti itu. Gimana sih? Aduh, tak bisa, Dis. Kau menafsirkan suatu agama nih menurut kau nggak bisa, Dis. Ya udah, kutanya sama kau. Miring, nggak bisa, Dis. Kutanya dulu sama kamu. Kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Adabnya begitu. Kenapa adabnya begitu? Karena memasuki rumah tempat kotor. Karena memasuki tempat kotor harus pakai kaki kiri. Kalau sebentar, tenang. Kalau pakai kaki kanan masuk ke tempat kotor, kenapa? Abdolnya gunakan kaki kiri itu sunnah Nabi. Iya, yang mau saya tanyakan itu maksud saya akal sehatnya secara nalar atau menurut logika akal sehat, kalau pakai kaki kotor kaki kiri dimasukkan duluan, toh juga kaki kanan masuk. Atau pakai kaki kanan duluan, toh kaki kiri masuk. Pertanyaan saya, terus bedanya di mana? Gini deh, kau tenang dulu deh ya, kau dengar ngomong dulu. Sebab aku ngomong ini bisa kau kecilkan suaraku, jadi nanti suara kau yang dengar itu sama. Aduh, itu sama saja begini. Tenang. Itu sama saja begini. Sama saja begini. Ini taruhlah ya, rumah bersih. Oke? Kalau kau masuk rumahnya bersih atau rumahnya kotor, mau kaki kanan duluan, mau kaki kiri duluan, ada nggak gunanya bedanya? Gimana cara menerang sama kau? Susah. Gimana cara menerangkan kau? Kau aja ngikutin Muhammad kok gimana? Kalau masuk rumah ada caranya di rumah kosong, rumah berisi itu ada caranya. Caranya ada. Oh. Kalau rumah kosong kaki apa duluan? Sebentar, kalau rumah kosong kaki apa duluan? Aduh, Dis, aku pusing aku nih, Dis. Kasianlah kau, Dis. Janganlah kami gini kan terus Islam ini, Dis. Nanti tambah habis orang Islam gak ada lagi, ya tinggal aku sendiri nanti, Dis. Gimana? Kamu ini, Dis, tidak beriman, tidak menyembah pada Allah, sedikit pun Allah tidak akan kecil di hadapan makhluknya. Saya tidak tanya itu, yang saya tanyakan. Apalah bedanya kalau kaki kiri duluan dengan kaki kanan duluan? Allah tidak akan hina, Allah tak butuh kau, Des. Tapi kau yang lari kan kemana-mana. Oke lah, sekarang gini. Sekarang begini. Minumlah, tata cara minum. Kalau minum pakai tangan kiri,
dengan minum pakai tangan kanan. Atau makan pakai tangan kiri, makan pakai tangan kanan. Kutanya sama kau sekarang. Setan makan pakai tangan apa? Belum pernah nengok, Des. Kau pernah nengok, Des? Kayak mana makannya? Yang pernah nengok nabimu, Muhammad yang pernah nengok. Kutunjukkan dalilnya. Aduh. Mr. YouTube juga, Mr. Google juga kau, Des. Loh, kutunjukkan hadisnya ini. Nggak Google ini. Ya memang ada di Google, tapi kan hadis. Perhatikan. Bila aku nengok Google mau protes. Saya tunjukkan, setan makan pakai tangan kiri. Anda tidak percaya, ini Muhammad nih suka lihat setan ya. Baik, saya balikan dulu kamera saya ya. Memang mereka ini nekat yang nyata. Nggak percaya mereka bahwa setan kata Muhammad makan pakai tangan kiri. Baik. Makanya kita dilarang makan tangan kiri. Ya, karena biar nggak sama seperti setan kan? Karena setan makan pakai tangan kiri kan? Betul nggak? Baik, nih. Lihat ya. Mr. Google kau tuh. Ya, walau Google tapi kan hadis isinya. Perhatikan. Nabi, dengar dulu. Nih. Nabi. Aduh, kok panik kali. Ini boleh saya bicara? Boleh saya bicara? Baik, ini saya bacakan. Hadis riwayat Muslim nomor 2020 ya. Jika seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya. Dan jika minum, maka minumlah dengan tangan kanannya. Karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Sebentar, kubalik lagi kameraku. Sebentar. Ini Muhammad ini perlu kita periksa dulu kejiwaannya. Baik. Kutanya dulu sama kau, Tawari. Ya begitu-gitu tak boleh kau. Loh, kita memeriksa kejiwaannya. Apakah dia benar-benar waras atau enggak? Gimana sih? Masa memeriksa kejiwaan seseorang dibilang nggak boleh gimana? Kita sedang memeriksa psikologi Muhammad. Oke lah, aku bilanglah psikologinya. Muhammad SAW itu Oke, baik. Kutanya sama dia. Sebentar, kutanya sama kau. Menurutmu? Aduh, ini udah panik sekali nih. Tak berani. Di mana salahnya kalau kita mau memeriksa keadaan psikologis Muhammad? Itu kan 1400 tahun yang lalu, Des. Kan masih ada jejak-jejaknya ini. Kan masih ada ajar-ajarannya. Coba aku tanya dulu. Menurut, tenang dulu, Tabrani, bisa tenang. Tarik nafas. Tarik nafas. Hembuskan. Nggak bisa, Des. Walaupun kau hina-hina. Tarik nafas. Hembuskan. Kami tetap beriman kepada Allah karena meyakini Allah. Oke, Tabrani. Benarkah setan makan dan minum pakai tangan kiri? Benar. Oke. Aku berharap kau dapat hidayah, Des. Oke. Kapan dia lihat Muhammad setan makan pakai tangan kanan tangan kiri? Ya kita nggak tahu, Des. 1400 tahun yang lalu, Des. Tapi kita bisa Oke. Menurutmu. Berarti setan itu juga goreng pisang gitu. Terus minum Coca-Cola atau bagaimana dia? Setan goreng pisang, gila. Ya terus dia apa dia makan? Di Amerika ada gorengan, kau makan goreng, nggak pernah makan goreng. Kan katanya makan dan minum dia. Kutanya lah, apalah yang dia makan dan minum? Aku pasti kau ini udah terbayang-bayang goreng pisang nih. Di Amerika tak ada goreng pisang. Baliklah kau nih sama makan goreng kau. Kau jangan bikin aku sedih lah. Aku ini udah lama nggak makan goreng. Makanan Indonesia ini is the best, deh. Apa, Dis? Iya, betul yang kau bilang itu. Makan sate, makan bakso. Kau mana pernah jumpa sana makan makanan ibu pertiwimu di sana? Ya, kau jangan bikin aku sedih. Nanti aku nangis loh. Aku sedih loh, Des. Bumi
Yang Oke, sekarang tahun-tahun gini. di sana. Baik. Makanya dia mengingatkan aku pada pisang goreng, teman-teman. Karena di sini sangat sulit mencari pisang goreng. Kalau ada pun pisang goreng satu harganya 50.000. Oke, tenang. Nggak ada makanan Nanti seenak kusuruh Indonesia, bikin Dis. nanti ini bikin nasi pisang goreng nanti. Nah, ya, baik dengar. Makanan Indonesia, Dis. Dengar. Baliklah kau. Ngapa kau di Udah, Amerika dengar. dulu? Tenang. Tak berani. Buka kacamatamu. Kalau setan makan dan minum, kutanya lah dulu. Makanannya dia apa dan minumannya apa? Gila kau nih nanya makanan setan. Nggak kurus tuh. Pusing aku nanya Katanya makanan setan. Katanya Muhammad dia makan dan minum kok. Gimana? Ya nggak mungkin pula aku tahu makan setan tuh. Ada gila kau. Menanya makan setan apa? Jadi kau tak mau tahu dia makan apa? Ada makanannya. Lihat nih. Kutunjukkan. Memang kalau ngomong sama Muhammad selalu punya cerita. Tenang aja. Kalau kalian kesepian, dengerin cerita Muhammad ini. Baik. Makanan setan menurut hadis. Ini makanan setan menurut hadis nih. Biar ku bacakan. Ada makanannya itu tulang-tulang. Lu nggak percaya mereka. Perhatikan. Saya tunjukkan kepada kalian apakah makanan setan dan jin ya. Perhatikan. Biar saya tunjukkan kepada kamu setan makan apa ya. Jangan makan tai setan kau di Amerika tuh. Loh. Apa kamu nggak percaya setan makan tulang? Kau banyak makan tai setan di Amerika, jadi kau sering ketahuan kau sama pisang kau. Baik, kita bacakan ya. Ini makanan dan minuman setan menurut hadis. Ada makanan setan dan minuman setan. Namanya aja Muhammad. Perhatikan. Apa makanan setan menurut Muhammad? Perhatikan ya. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Abu Hurairah mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruhnya mencari beberapa batu dan beliau beristinja. Aduh, tenang dulu ini. Udah panik. Ini loh, perhatikan ya. Beberapa sahabat mencari batu untuk beristinja, maksudnya cebok pakai batu. Kan Muhammad kan nyuruhnya cebok pakai batu nih. Perhatikan ya. Rasulullah bersabda, tetapi engkau jangan membawa kepadaku tulang atau kotoran binatang yang kering. Kenapa? Katanya kan. Abu Hurairah berlantas menanyakan penyebabnya. Beliau menjawab, karena tulang dan kotoran binatang yang telah kering adalah makanannya jin. Jadi Muhammad gak mau cebok pakai tulang. Loh ya kan? Sesungguhnya telah datang kepadaku serombongan jin dan mereka adalah sebaik-baiknya jin dan meminta bekal makanan kepadaku. Aku berdoa kepada Allah agar menjadikan setiap tulang dan kotoran binatang yang telah kering yang mereka lewati di jalan sebagai makanan jin. Loh, janganlah kalian beristinja itu maksudnya cebok, ya kan? Dengan kotoran binatang atau tulang, karena keduanya adalah makanan saudaramu. Makanya ku bilang, tolong kau periksa dulu keadaan psikologis Muhammad, Tabrani. Nah kan ku bilang kau gitu, kau sakit hati, marah, pulang kau, gak rindu kau sama pisang goreng. Gimana kau tuh berani? Yang ku bilang itu fakta, tapi kau malah lari mengatakan fitnah. Kau berani? Apakah yang kukatakan merupakan fitnah? Tenang, Dis. Kalau untuk menghadapi kau nggak perlu pakai dalil. Apakah yang kukatakan adalah fitnah? Ayat. Cukup dengan guyonan saja. Percuma mengeluarkan ayat sama kau tuh. Kau belajar agama. Mana ada di Amerika agama? Kau berani? Tenang dulu ya.
Adakah yang kukatakan itu merupakan fitnah? Des, memang kau tidak fitnah, Des, tapi kau Oke. ketika membacakan Betulkah bahwa Muhammad kan mau cebok? Tenanglah dulu, dengan kau segala macam berani. inti, Kau berani, kau tenang. Kan Kalau Muhammad kau kan mau membaca cebok. ayat hadis menurut versi kau, Des. Nggak Ya udahlah, bakal kau lah ada dulu yang cebok. ngomong lah. Ayo, kau dulu yang ngomong yuk. Gimana? Kau diam dulu lah, biar aku ngomong. Nah, Dari silakan, kau aja silakan. kau. Karena kau punya mic, bisa kau kecilkan suaraku walaupun aku Sebentar, di aku sini, ambil air aku minum. Sambil ada kau ngomong ya. gimana? Coba. Kau ngomong lah, aku ambil air minum dulu. Kau pipis lah dulu, nanti kencing celana pula kau. Jadi, Des, kalau kau belajar agama jangan ke Amerika. Di Amerika tuh cukuplah kau merantau saja. Cepat kau pulang ke Indonesia, kau makan sate di Indonesia enak, makan bakso. Jangan kau makan tai jin di Amerika tuh. Di Amerika tuh banyak tai jin. Kalau tahu kau, Des. Nah, dan jangan terlalu banyak kau membenci Islam. Kau terlalu banyak membenci Islam, Des. Kau bacakan hadis, kau bacakan ayat, tapi kau untuk mencela. Tak boleh, Des, tak boleh. Nah, terus kasih tahu kau, Des. Bagaimanapun, Des, kita ini bersaudara, Des, sama-sama berbumi, Des. Jangan kau ke Amerika, kau jelek-jelekkan bangsamu sendiri di sini. Kalau masalah agama, lakum dinukum waliyadin, Des. Masing-masing kita, Des. Nanti kau pertanggungjawabkan sendiri terhadap apa yang kau sembah di muka bumi ini di akhirat nanti. Kami pun begitu pula nanti. Kami akan mempertanggungjawabkan semua yang kami buat. Jadi berhentilah kau, Des, memfitnah Islam, memperamik Islam dengan jelek. Berhentilah, Des. Pulang kau ke Indonesia. Makan nasi ramah, nasi padang enak, Des. Di Amerika tak ada nasi padang. Banyak tai jin di Amerika tuh. Kalau kau mau tahu, Des. Nah, bagi tahu sama pengikut-pengikutmu nih. Jangan terlalu berkomen-komen yang tak baik. Karena orang Islam nih sasnya nggak baik padamu, Des. Kau aja yang banyak membenci orang Islam. Sudah? Sudah puas? Oh, terima kasih, Des. Sudah puas? Dibaca sama teman-temanmu tuh semua, biar tahu Baik. dia. Tadi kau bilang katanya saya menjelekkan. Coba sebutkan di bagian mana saya menjelekkannya. Kau samakan rumah Allah dengan WC, rumah jin. Tak boleh, Des, kau tafsirkan gitu. Satu. Coba tenang. Tenang, tenang, Des. Coba. Tenang, Des. Tadi kau yang bilang bahwa kamar mandi itu rumah jin siapa? Memang betul, Des. Tapi kau harus dikotak-kotakkan, Des. Jangan kau globalkan rumah itu seperti itu. Ini kau samakan semua. Rumah jin berdampingan dengan rumah Allah. Kau terlalu boros bicara atau berani? Dengar. Namanya debat, Des. Kalau Yang debat tuh bilang Des. tadi kan sudah ku kasih kau kesempatan ngomong. Kau sudah puas ngomong. Udah bisa gantian? Sudah bisa gantian? Burung apa? Sudah bisa gantian? Itu orang rumah tadi bilang ada burung hewan. Sudah bisa gantian belum? Ngomong lah, Des. Aku kata benar kau ngomong, kau yang punya mic. Baik. Kan kau bisa kecilkan Yang bilang kamar mandi rumah jin kan nabimu Muhammad. Betul. Oke. Tapi yang kau gabungkan Lalu rumah jin dengan kutanya rumah lah kau, Allah. kutanya. Benar nggak di masjid ada kamar mandinya? Kau bilang Itu kau iya. hotel yang kata kau Nah bersih tempatnya berarti, tuh. tenang dulu. Kalau Muhammad bilang kamar mandi itu rumahnya jin, itu kata Muhammad. Lalu kutanya lah sama kau, bener nggak di masjid itu ada kamar mandinya? Kau bilang iya. Berarti kesimpulannya rumah Tuhanmu sama rumah jin berdampingan. Kau yang artikan. No. Cara kau mengartikannya, kau mengejek. Di mana kesimpulan itu salahnya di mana? Begini, deh. Sekarang kau punya tangan kiri, kau punya tangan kanan ya. Mau kau bilang tangan kiri, tangan kananmu sama? Beda. Udah. Tapi berdampingan kan? Nah, tapi kau mau bilang itu sama? Kiri dan kanan? Berdampingan. Oke, sekarang betul nggak rumah Allah sama rumah jin berdampingan? Bisa begitu Des menafsirkannya, Des. Baik. Ya sudah, kau malu mengatakan itu. Sekarang yang kedua. Betul tidak Muhammad suruh cebok pakai batu? Kalau di Timur Tengah itu, Des.
Kutanyalah dulu kau Tabrani, betulkah Muhammad menyuruh orang cebok pakai batu? Tunggu dulu, kau dengar dulu aku ngomong. Di Timur Tengah tuh beda dengan negeri kita yang kaya raya ini. Jangan kau bilang nggak ada makanan Indonesia di sini ya. Menghina kau. Dengar. Kau tahu ini apa? Dengar, Tabrani. Kalau di negeri kita ini banyak air. Tabrani. Nggak perlu pakai itu. Jangan kau bilang nggak ada makanan Indonesia di sini. Dengar. Kau tahu ini apa? Tahu kau ini apa? Tahu ini apa? Lemper. Kau tahu ini lemper ini. Pisang goreng bro. Pisang kipas, mantap, bro. Wang. Kipas kau ya. Ini ada nih lemper lemang ada. Coba. Lemper apa tuh? Kau jawab dulu. Pokoknya Tabrani. makan Indonesia is the best. Tabrani dengar. Benar tidak Muhammad suruh cebok pakai batu? Di Timur Tengah memang ketika itu sulit air, Dis. Di Terus? Indonesia nggak perlu pakai batu, air banyak. Oke, tapi Muhammad nyuruh cebok pakai batu, bener nggak? Kalau di Timur Tengah memang benar, Dis. Benar. Oke. Apa alasannya? Kutanya, apa alasannya dia suruh cebok pakai batu? Untuk bersih, bersuci ketika air tak ada. Iya, kenapa dia pilihnya batu? Kenapa nggak tulang? Karena batu itu dari alam, dari Salah. tanah. Ya, Karena bersih. tulang makanan setan katanya. Hadisnya bilang begitu kok. Nggak bisa kau artikan menurut kau. Ya, Itu bukan agama saya ini- ngartikan, itu hadisnya bilang begitu. Oke, baik. Kita balikkan kamera ya. Nih. Rombongan jin dan mereka adalah sebaik-baiknya jin untuk meminta bekal makanan kepadaku. Aku berdoa kepada Allah agar menjadikan setiap tulang dan kotoran binatang yang sudah kering yang mereka lewati di jalan sebagai makanan jin. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda hal yang serupa, janganlah kalian cebok dengan kotoran binatang atau tulang yang kering karena keduanya adalah makanan saudaramu jin. Makanya aku bilang sama kau tadi Tabrani, alasan Muhammad pilih batu karena setan tidak makan batu, dia makannya adalah tulang. Kalau Muhammad yang ngomong, setan makan pakai tangan kiri dan minum pakai tangan kiri. Menurut kamu dia perlu dibawa ke psikiater enggak? Tidak, karena Nabi Muhammad itu punya kelebihan, dia bisa melihat apa saja. Beda dengan Oke, kita. baik. Berarti kamu percaya kepada Muhammad sementara saudaramu nggak kau percaya. Itu kesimpulannya. Berarti kalau ada saudaramu mengatakan hal-hal yang aneh-aneh, kau tidak percaya. Gara-gara Muhammad yang ngomong, kau percaya. Begitulah kami cinta kepada Nabi kami di. Ini bukan masalah kau cinta atau tidak. Artinya di sini kau telah menggunakan standar ganda. Karena apa? Karena kalau Muhammad yang ngomong, apapun kata Muhammad kau percaya. Sementara kalau yang lain kau ngomong katanya orang gila. Mana? Hidayah, aku tidak akan memperaming kau atau menggertak kau untuk membunuh kau atau tidak. Apa akan mendoakan kau untuk dapat hidayah? Tunggu dulu, tenang dulu ya. Kau sabar dulu. Ya. Terkait perdebatan kita ini, kau tak bisa menafsirkan agama kami dengan sudut kamu. Saya tidak menafsirkan dari tadi Tabrani. Betul. Itu Alasannya kau tidak sudah pakai tulang karena tulang makanan setan. Bener nggak setan makanan? Bener nggak tulang makanan setan? Memang benar, Des. Tapi jangan kau sama-samakan antara itu dengan rumah Allah. Dari mana kamu bisa percaya kalau Muhammad itu nggak berhalusinasi? Nabi Muhammad itu utusan Allah, Des. Memang dia orang yang punya kelebihan. Dan dia... Lalu kenapa kalau orang lain ngomong seperti itu kau bilang mereka halusinasi? Karena orang lain tidak ada jaminan, Des. Beda dengan Rasulullah SAW. Siapa yang jamin kalau Muhammad? Kalau kau SAW bilangnya. Iya, yang kutanya siapa yang jamin kalau Muhammad ngomong benar?
Aku bersaksi di sebagai umatnya. Nabi Muhammad utusan Allah. Makanya logika Islam itu adalah Muhammad benar karena Muhammad bilang bahwa Muhammad benar. Itu logikamu. Kata siapa Muhammad Nabi? Kata Muhammad. Siapa yang ngomong Muhammad Nabi? Allah. Siapa yang ngomong Allah Nabi? Muhammad. Dia muter-muter aja di situ. Di situ-situ aja muter-muter. Itu makanya logika orang Islam. Quran benar. Kata-kata Quran karena Quran berkata bahwa Quran benar. Quran benar karena Quran berkata bahwa Quran benar. Kata siapa Quran benar? Kata Quran. Quran kata siapa? Kata Quran. Aku tanya dengan kau. Gimana? Yang mengaku kau tahu itu Yesus itu Tuhan dari siapa? Baik, ini bedanya. Perhatikan. Nah, ini bedanya. Lalu bagaimana Bang kalau pertanyaan itu dipertanyakan dengan iman kita? Baik. Gini. Ketika Yesus diuji oleh orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nih, apa perkataan Yesus? Saya tunjukkan ya dalilnya ya. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Yesus itu, itulah yang menjadi saksi tentang apa yang diucapkannya. Perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Misalnya, selalu Cambridge nih. Perhatikan. Ini teman-teman saya nggak tahu ya. Kadang-kadang saya kalau buka misalnya nih ya, dia tidak buka. Sungguhnya mujizat itu adalah haknya Allah. Ini jawaban Muhammad. Saya tunjukkan ayatnya. Nih. Nih, urut dari kamu dulu. Oh, udah lama makan goreng nih. Antara 30 laki-laki ini mujizat Muhammad ini. Ini mujizat Muhammad. Tahu berarti kau bilang saya fitnah. Ini Muhammad itu kekuatan seksualnya setara 30 laki-laki nih. Saya bacakan sama kamu hadisnya. Sahih Bukhari 260 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar dan bla 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 dan seterusnya, telah menceritakan kepada kami Qatada dan seterusnya, telah menceritakan kepada kami seterusnya nih. Perhatikan. Obat Arabnya. Nabi SAW mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau di siang hari. Saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang. Aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah beliau sanggup? Mampu dia? Jawabnya, beliau diberikan kekuatan setara 30 laki-laki. Inilah mujizat Muhammad. Dari mana membelah bulan? Sudahlah tak berani. Kita ini bahasnya sederhana, simple, mudah dicerna. Kenapa kau bikin susah? Mojokkan agama kami. Tak boleh begitu. Mojokkan. Saya hanya mengatakan yang sesuai dengan yang tertulis. Walaupun ada orang macam kau ribuan akan memojokkan agama kami, tapi agama kami tetap mulia, deh. Tetap mulia. Iya, karena kau nggak mau belajar. Coba, tak berani. Benar nggak Muhammad memiliki kekuatan seksual setara 30 pria? Beliau manusia pilihan, di. Memang nggak nyambung kan dia kan? Oke lah, tak berani. Oke lah. Kita sudahi dulu ya. Kita lanjutkan dulu Muslim berikutnya, oke? Kau tak bisa lagi, Des. Ya kau pun mutar-mutar di situ aja. Udah, kita naikkan dulu Muslim yang berikutnya. Selamat malam. Malam.